Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Walaupun ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa Allah yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar sepanjang hari ini kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pagi ini dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10 dan 11 menuliskan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjalani kehidupan ini seolah-olah semuanya berjalan secara kasat mata, dalam dimensi fisik semata. Namun firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ada realitas lain yang sedang berlangsung, sebuah peperangan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, peperangan rohani. Kita tidak sedang bergumul melawan manusia, tetapi melawan kekuatan-kekuatan kegelapan yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk menyadari realitas ini dan bagaimana kita dapat berdiri teguh di medan perang rohani. Ayat kunci kita dalam Efesus 6:11 mengingatkan kita tentang tipu muslihat iblis. Iblis adalah musuh yang licik dan penuh strategi. Ia tidak akan menyerang secara terang-terangan, tetapi melalui berbagai cara yang halus dan menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari Allah. Perhatikan, tujuan iblis menyerang kita adalah untuk menjauhkan kita dari Allah, merusak hubungan kita dengannya, dan menghancurkan kesaksian hidup kita. 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan, sebab iblis sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Ia bisa menggunakan cara-cara yang tampak baik atau menarik untuk menjerat kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus waspada dan tidak lengah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari taktik-taktik iblis dalam kehidupan kita? Di mana saja kita merasa paling rentan terhadap godaan dan serangan rohani? Ayat yang ke-10 dari Efesus 6 mengingatkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kita tidak dapat memenangkan peperangan rohani dengan kekuatan kita sendiri. Usaha dan kepandaian manusia terbatas dan tidak mampu melawan kekuatan roh jahat. Kekuatan kita terletak sepenuhnya di dalam Tuhan. Filipi 4:13 menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita memiliki akses kepada kekuatan Kristus yang tak terbatas. Bapak Ibu Saudara, apakah kita selama ini mencoba melawan musuh dengan kekuatan sendiri dan merasa frustasi? Sudahkah kita benar-benar bersandar pada kekuatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Ayat 11 menuliskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah tidak membiarkan kita tanpa pertahanan. Ia telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk berdiri teguh dan bahkan meraih kemenangan. Paulus kemudian menjelaskan perlengkapan senjata ini dalam ayat-ayat berikut. Pertama, sabuk kebenaran adalah integritas dan kejujuran yang berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, baju zirah keadilan adalah hidup dalam kebenaran Kristus yang melindungi hati kita. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil damai adalah kesiapan untuk membawa kabar baik yang mendamaikan. Yang keempat, perisai iman adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah yang memadamkan semua panah api dari jahat. Yang kelima, ketopong keselamatan adalah pikiran yang dilindungi oleh kepastian keselamatan hanya di dalam Kristus. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah, adalah senjata ofensif untuk melawan kebohongan dan serangan musuh. Yang ketujuh, berdoa dalam roh, komunikasi yang terus-menerus yang kita jaga dengan Allah dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengenakan setiap bagian dari perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Area mana dalam perlengkapan ini yang perlu kita perkuat? Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan firman Allah sebagai pedang kita? Seberapa sering kita berdoa di dalam roh? Bapak Ibu Saudara, apa tujuan peperangan? Adalah bertahan dan memenangkan jiwa. Tujuan kita dalam peperangan rohani bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ketika kita berdiri teguh dan mengalahkan serangan musuh, kita menjadi saksi bagi kuasa Allah dan membuka jalan bagi orang lain untuk mengalami kebebasan di dalam Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Sebab senjata-senjata peperangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk merobohkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan setiap kesombongan yang berpusat pada pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari bahwa peperangan rohani yang kita alami juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita dapat menjadi agen kemenangan bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara, peperangan rohani adalah realitas yang tidak dapat kita abaikan. Namun, kita tidak perlu takut atau merasa tidak berdaya. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan untuk berdiri teguh dan meraih kemenangan di dalam Dia. Mari kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bersandar pada kekuatannya, dan dengan berani menghadapi setiap serangan musuh. Ingatlah, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, luangkanlah waktu untuk merenungkan area-area dalam hidup Anda di mana Anda merasakan adanya peperangan rohani. Periksalah apakah Anda telah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk melawan setiap serangan musuh.
pelajari dan renungkanlah firman Allah secara teratur. Jadikan itu pedang Anda dalam peperangan rohani. Dan hiduplah dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, saling mendukung dalam peperangan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang membuka mata kami akan realitas peperangan rohani. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu melawan musuh dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan untuk berdiri teguh di dalam Engkau. Ajari kami untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menggunakan setiap senjata yang Engkau telah berikan. Berikan kami hikmat untuk mengenali taktik musuh dan keberanian untuk melawannya dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa di dalam Kristus kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan ada pada kami semua. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.